Five Nights at Freddy Movie akhirnya dirilis dan ada banyak sekali hal menarik dari film adaptasi game oleh Blumhouse Studio. Di sini kita akan membahas beberapa hal berbeda dari Five Nights at Freddy Movie dan Five Nights at Freddy pada versi gamenya. Dan video ini akan mengandung spoiler. Kalau misalkan teman-teman belum menonton filmnya, harap untuk tonton lalu kembali ke video ini. Kira-kira apa saja perbedaan tersebut? So Universe, let's talk about it. Vanessa yang berbeda. Di game Five Nights at Freddy Security Breach, Vanessa diperkenalkan sebagai security guard di Freddy Fazbear Pizzeria yang telah dibuka kembali dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan William Afton. Walaupun pada akhirnya, Vanessa dikendalikan oleh alter egonya yaitu Fanny di bawah pengaruh Glitchtrap. Tetapi di movie, Vanessa digambarkan sebagai perempuan yang berumur 20 tahun dan anak dari William Afton. Dan di versi movie-nya juga, Vanessa tidak menjadi seorang security guard yang kita kenal di dalam game Five Nights at Freddy Security Breach, melainkan dia adalah seorang police officer. Dikarenakan Vanessa adalah seorang polisi, di sini Vanessa pun sadar bahwa kelakuan ayahnya itu salah. Namun, Vanessa pun berusaha memperbaiki sifat ayahnya tersebut. Bukannya William sadar atas kesalahannya, malahan William pun menusuk Vanessa tanpa rasa bersalah karena dia merasa Vanessa telah menghancurkan rencana jahatnya dalam melakukan kejahatan dan membunuh berbagai orang-orang yang menjaga Freddy Fazbear Pizzeria. Selanjutnya adalah Mike Smith yang berbeda dengan Mike Smith yang kita kenal di dalam gamenya. Di versi filmnya, Mike Smith digambarkan sebagai seorang kakak yang baik hati yang ingin menafkahi adik perempuannya yaitu Abby, supaya tante mereka yang manipulatif yaitu Tante Jane tidak bisa mendapatkan hak asuh dari Abby dan bisa menggunakan uang cek bulanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Mike dan adiknya. Dikarenakan Mike tidak ingin hal tersebut terjadi, Mike pun bekerja sebagai security guard di Freddy Fazbear Pizzeria agar bisa memberikan nafkah kepada adiknya yaitu Abby. Sementara di dalam gamenya, Mike Smith alias Michael Afton juga digambarkan sebagai seorang security guard di Freddy Fazbear Pizzeria dengan menggunakan nama Mike Smith. Dan alasan dia menjadi security guard adalah untuk mendapatkan pizza gratis, yang mana Michael mendapatkan sebuah kesialan dikarenakan adanya para animatronik yang ada di sana yang meyakini bahwa Michael adalah William Afton, yang dimana Michael memang adalah anak kandung dari William Afton. Dikarenakan kesalahpahaman itulah para animatronik pun berusaha membunuh Mike Smith. Selanjutnya, 6 karakter baru yang tewas. Di dalam game pertamanya, kita tidak diceritakan siapa saja yang telah tewas yang diakibatkan oleh para animatronik kesurupan ini. Namun di dalam filmnya, kita diperlihatkan. Yang pertama adalah seorang security guard yang tidak memiliki nama di awal film. Di sini kita ditunjukkan oleh seorang security guard yang tidak mempunyai nama, yang sedang mencoba kabur dari tempat Freddy Fazbear Pizzeria, dikarenakan dia sedang dikejar oleh Foxy. Namun, di saat dia berusaha untuk kabur, Foxy pun menangkapnya dan mengikatnya di sebuah kursi besi. Di saat dia diikat di dalam kursi tersebut, di depannya ada sebuah topeng Freddy dengan pisau pemotong rumput yang di dalamnya mencoba untuk mencabik-cabik kepalanya. Naasnya, sang security guard tersebut pun gagal untuk menyelamatkan diri dan akhirnya dia pun tewas. Selanjutnya adalah Carl, yang dimana Carl juga diceritakan tewas ketika memasuki Freddy Fazbear Pizzeria bersama dengan Uncle Hank, Jeff, dan Max. Setelah mereka memasuki tempat tersebut, Carl pun bertemu dengan Cupcake. Lalu Carl pun tewas dengan cara mukanya dimakan oleh Cupcake. Kemudian yang ketiga adalah Uncle Hank. Ketika Uncle Hank melihat Carl yang tewas dimakan Cupcake, dia pun lari dan pergi dengan sangat takut. Dan dia bersembunyi di persediaan lemari yang dimana Bonnie ternyata sudah menunggu di situ. Dan akhirnya Uncle Hank pun tewas dan meninggalkan jejak darah dari tangannya. Selanjutnya ada Jeff. Pada saat Jeff melihat Uncle Hank tewas, dia pun lari dan mencoba untuk keluar dari tempat tersebut. Di saat dia ingin keluar melewati exit door, terlihat pintunya rusak dan tidak bisa dibuka. Dan sialnya, Foxy ternyata berada di belakang dia dan pada akhirnya Jeff pun tewas. Lalu yang kelima adalah Max. Pada saat Max sedang menunggu Carl, Hank, dan Jeff di dalam mobil, dia merasa ada yang aneh karena mereka sangat lama sekali di dalam tempat tersebut. Akhirnya, Max berinisiatif untuk masuk ke dalam Freddy Fazbear Pizzeria. Di saat dia masuk ke tempat tersebut, dia tiba-tiba melihat ada anak kecil berambut pirang, yang mana Max pun mengikuti anak tersebut. Yang akhirnya, Max sampai ke dalam ruangan penyimpanan yang dimana ada Freddy di dalam tempat itu.
Max pun melihat Freddy dan akhirnya penasaran dan mencoba untuk mengambil kursi untuk melihat kepala Freddy. Ketika sedang melihat-lihat, kepala Freddy pun tiba-tiba langsung menggigit sehingga Max terbelah menjadi dua. Selanjutnya adalah Bibi Jen. Bibi Jen juga tidak terlepas dari teror para animatronik ini. Pada saat Jen sedang duduk santai di ruang tamu, tiba-tiba dia didatangi oleh Golden Freddy dan akhirnya dia tewas disebabkan oleh Golden Freddy. Walaupun kita tidak diperlihatkan secara langsung bagaimana Golden Freddy membunuh Bibi Jen. Hal yang sangat berbeda dari film ini adalah kemunculan Pongai. Ketika pertama kali kita memainkan game Five Nights at Freddy yang pertama, kita pasti tidak asing dengan suara seseorang yang menelepon kita pada saat malam pertama, yang kita biasanya memanggilnya dengan nama Pongai. Karakter dengan suara ikonik ini sendiri diisi oleh Scott Cawthon, yaitu selaku pembuat dari game Five Nights at Freddy. Namun sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Pongai sendiri tidak dimunculkan di dalam film Five Nights at Freddy. Selanjutnya adalah hal yang tentu saja menjadi pertanyaan para fans dan membuat para fans cukup kecewa pada saat melihat teaser pertama dari film Five Nights at Freddy, yaitu mata animatronik yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari poster dari film Five Nights at Freddy. Mata para animatronik di dalam game itu biasanya berwarna hitam dengan pupil putih. Namun di dalam filmnya sendiri, mata dari para animatronik ini bisa berubah menjadi warna merah menyala pada saat dia dikendalikan oleh William Afton. Tentu hal ini menjadi kontroversial di kalangan para fans Five Nights at Freddy. Sampai-sampai ada fans yang membuat petisi agar mata mereka digantikan dengan warna hitam yang memiliki pupil putih. Dan syukurnya, hal tersebut di dalam film tetap dilakukan. Di dalam filmnya sendiri, mata para animatronik ini akan menjadi merah hanya ketika mereka marah. So, itu tadi adalah perbedaan dari Five Nights at Freddy movie dan juga Five Nights at Freddy pada versi gamenya. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to win sign out. My name is Aganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.